Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Mekah ini terjadi banyak sekali keburukan-keburukan. Orang-orang Quraisy senang sekali berjudi, minum khamar, memperlakukan wanita dengan tidak baik, membunuh bayi perempuan hidup-hidup, dan berbuat buruk kepada budak-budak atau hamba sahaya mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim karena pada saat itu ibunya tengah mengandung dan ayahnya pergi bersama kafilah dagang menuju ke negeri Syam. Namun di tengah perjalanan ayahnya Abdullah pun wafat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi anak yatim ketika masih berada dalam kandungan. Ibunya bernama Aminah, garis keturunan dari sang ibu berasal dari Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di muka bumi ini, datuknya Abdul Muthalib merasa sangat bahagia. Beliau menciumi bayi tersebut, memeluk bayi tersebut dan membawa bayi tersebut untuk menuju ke Ka'bah dan diberikan nama Muhammad yang berarti terpuji, agar kelak anak ini memiliki akhlak yang terpuji. Sama seperti kebiasaan orang-orang Arab Mekah ketika itu, saat bayi baru lahir maka mereka akan memberikan bayi-bayi tersebut untuk disusui oleh orang-orang pedesaan. Maka ada ibu-ibu yang berasal dari kampung Sa'ad menuju ke Mekah untuk mengambil bayi-bayi untuk disusui agar mereka bisa mendapatkan upah yang sangat banyak. Lalu seseorang bernama Halimah mencari bayi yang hendak disusui. Ketika berjumpa dengan bayi Muhammad, mulanya beliau tidak menginginkan untuk menyusui bayi tersebut karena Muhammad berasal dari seorang anak yatim yang ayahnya tidak ada, artinya tidak bisa memberikan gaji atau upah yang banyak. Namun pada akhirnya Halimah pun memutuskan untuk membawa bayi tersebut, bayi Muhammad, menuju ke kampungnya Sa'ad yang kemudian kita kenal namanya menjadi Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah, maka keajaiban pun terjadi. Halimah dan keluarganya mendapatkan kemakmuran yang sangat luar biasa. Hewan-hewan ternak dari Halimah menjadi sangat banyak, susunya sangat banyak, dagingnya sangat banyak, sehingga Halimah pun hidup berkecukupan. Pada suatu ketika, di masa kecilnya, Rasulullah SAW mengadukan kepada Halimah, kepada ibunya, bahwa ada dua orang dari langit yang berbaju putih membelah dadanya dan mencuci apa yang ada di dalam tubuhnya. Halimah pun merasa sangat ketakutan, tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya dengan Muhammad kecil ini. Maka Halimah pun mengembalikan Muhammad kecil ini kepada sang ibu Aminah di kota Mekah. Aminah pun membawa Rasulullah SAW yang saat itu belum menjadi Rasulullah menuju ke kota Yathrib Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya. Namun di tengah perjalanan pada akhirnya sang ibu pun wafat. Usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW pun menjadi seorang yatim piatu. Oleh karena itu beliau dijaga oleh datuknya Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Di usia 8 tahun, datuknya pun wafat, meninggal dunia. Kemudian beliau dijaga oleh bapak saudaranya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang sangat-sangat miskin, namun sangat mencintai Muhammad kecil, bahkan lebih mencintai Muhammad kecil dibanding dengan anak-anaknya sendiri. Abu Thalib mengajarkan kepada Muhammad kecil untuk menggembala kambing. Disitulah Muhammad kecil akhirnya belajar menjadi seorang pemimpin. Pada usia 12 tahun, Muhammad kecil meminta kepada bapak saudaranya Abu Thalib untuk ikut berdagang ke negeri Syam. Maka Abu Thalib pun membawa anak tersebut untuk pergi ke negeri Syam. Namun di tengah perjalanan ada seorang pendeta yang bernama Buhairah yang melihat tanda-tanda kenabian dari anak berusia 12 tahun ini. Buhairah pun kemudian menjemput makan Abu Thalib dan kafilah dagang lainnya dan mengatakan, engkau harus menjaga anak ini baik-baik karena aku melihat ada awan yang senantiasa menjaga dirinya dan aku melihat ada tanda-tanda kenabian dari dirinya. Kalau kau tak menjaga anak ini dengan baik maka dia akan dibunuh. Sejak hari itu Abu Thalib betul-betul menjaga Nabi Muhammad SAW dan mendukung perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW terkenal dengan julukan Al-Amin atau terpercaya karena sikapnya, karena perkataannya yang sangat jujur dan sangat amanah. Kabar ini pun terdengar oleh saudagar yang kaya raya, janda yang mulia, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang tertarik untuk mengajak Rasulullah SAW untuk bekerja dengannya. Maka Rasulullah SAW yang ketika itu berusia 25 tahun pun membawa barang dagangan Khadijah untuk dijual ke negeri Syam dan ditemani oleh hamba saya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yaitu Maisarah. Di tengah perjalanan Maisarah merasa kagum melihat akhlak Rasulullah SAW
dan perdagangan mereka pun mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Maisarah pun memberitahukan mengenai akhlak Rasulullah SAW kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan Khadijah merasa jatuh hati kepada Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan rasa senangnya kepada Rasulullah SAW kepada Nafisah, dan Nafisah menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasul pun menyampaikan kepada bapak saudara untuk meminang Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Rasulullah SAW menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta yang muda. Pernikahan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan yang sangat membahagiakan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi 6 anak dari rahim Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Rasulullah SAW sangat mencintai Khadijah. Beliau tidak pernah memadu Khadijah sampai Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha pun wafat. Pernah pada suatu ketika istri Rasulullah SAW yang lain yaitu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan rasa cemburunya kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membela Khadijah dengan mengatakan, Khadijahlah orang yang beriman kepadaku pada saat semua orang ingkar kepadaku. Khadijahlah orang yang membenarkanku pada saat semua orang mendustaiku. Dan Khadijah memberikan seluruh hartanya untuk dakwahku, dan dari rahimnya lah keluar anak-anakku. Itulah yang menunjukkan rasa cinta Rasulullah SAW yang sangat dahsyat kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sampai akhirnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha terus mendukung perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Beliaulah yang menjadi qurratul a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati bagi Rasulullah SAW. Sahabat yang saya sayangi, alhamdulillahirrabbilalamin, setelah hampir 1 jam mendaki Jabal Nur, sampai juga saya di Gua Hira. Sahabat sekalian, di tempat inilah Rasulullah SAW menyendiri, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, menghindari diri dari kebatilan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, serta merenung akan perilaku-perilaku dari orang-orang kafir Quraisy. Di tempat inilah Rasulullah SAW di usianya yang ke-40 tahun mendapatkan wahyu pertama. Pada saat itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW yang sedang berdiam diri di Gua Hira, dan kemudian mengatakan, Iqra, bacalah. Kemudian Muhammad bin Abdullah mengatakan, aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bacalah, aku tidak bisa membaca. Sampai akhirnya Iqra, bacalah. Kemudian malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, bacalah dengan nama Tuhanmu, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Baca dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkanmu dengan pena, mengajarkan apa-apa yang tidak engkau ketahui. Pada saat itu resmilah Muhammad bin Abdullah menjadi Rasulullah SAW. Rasul turun dari Jabal Nur ini bertemu dengan Khadijah dan mengadukan rasa takutnya yang sangat luar biasa. Selimuti aku, kata Rasulullah SAW. Maka Khadijah, istri yang setia ini pun pada akhirnya menyelimuti Rasulullah SAW, dan dalam keadaan tenang Rasulullah SAW pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya kepada Khadijah. Maka Khadijah mengatakan, wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau adalah orang yang baik suamiku. Engkau senantiasa menyambung tali silaturahim, engkau senantiasa membantu orang-orang yang susah, engkau senantiasa memuliakan tamu, maka Allah tidak akan pernah mensia-siakan engkau. Maka Khadijah pun membawa Rasulullah SAW menuju ke saudaranya yaitu Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal pun mengatakan, seandainya aku masih hidup, aku pasti akan membelamu, aku akan pasti menolongmu sekuat tenagaku. Engkau kelak akan diusir oleh orang-orang di Mekah ini. Rasul bertanya, apakah aku nanti akan diusir? Maka Waraqah bin Naufal pun mengatakan, tidak ada seorang pun yang membawa kebenaran kecuali mereka pasti akan diperangi. Sejak itulah Rasulullah SAW perlahan-lahan mulai berdakwah, mengajak orang lain menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita kenal dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan.